Halo guys, balik lagi di Dharma Friday. Pernah dengar ramalan kiamat? Kayak matahari meledak, laut mendidih, bumi pecah dua. Tapi tunggu dulu, gimana kalau aku bilang Buddhisme punya pandangan yang sangat beda soal akhir zaman? Bukan kiamat sekali hancur, tapi siklus yang terus berulang-ulang. Ya, menurut ajaran Buddha, dunia ini nggak akan tamat kayak di film-film, tapi bakal turun, hancur, lalu bangkit lagi. Dan puncak harapannya, kemunculan sosok misterius di masa depan yang akan membalikan keadaan. Ada yang tahu siapa? Gimana caranya dunia bisa lahir kembali? Berapa lama lagi sampai itu terjadi? Dan kita sekarang lagi di fase mana sih? Simak sampai habis karena kamu bakal sadar akhir zaman ternyata bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Zaman kacau total. Ini ramalan Buddha tentang akhir peradaban. Pernah kepikiran gak sih dunia kita ini makin lama makin kacau? Kalau menurut ajaran Buddha, itu bukan hal baru. Bahkan udah diramal sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam pandangan Buddhis, dunia itu nggak linear, tapi siklus kayak roda yang naik, turun, lalu balik lagi. Di Aganya Sutta, dijelasin kalau awalnya manusia itu adalah makhluk bercahaya yang hidup damai dan bersih. Tapi mulai muncul buih makanan di permukaan bumi, mereka jadi tertarik dan sejak itu semuanya berubah. Dari situ mulai muncul keserakahan, tubuh jadi kasar, umur makin pendek, muncul jenis kelamin, ada hubungan seksual, lalu iri hati, kekerasan, sampai akhirnya manusia menciptakan sistem raja pertama buat ngatur kekacauan. Lanjut ke Cakkawati Sihanada Sutta, ada kisah Raja Adil bernama Dalhanemi yang hidup di zaman keemasan. Saat umur manusia bisa mencapai 80.000 tahun. Tapi generasi setelahnya makin serakah, nggak peduli sama keadilan, bikin kemiskinan dan kejahatan makin naik. Raja jadi kejam, rakyat tambah benci, dan moral manusia terus-terusan menurun. Sampai akhirnya Buddha bilang bakal datang masa tergelap. Umur manusia cuma 10 tahun. Anak umur 5 tahun udah nikah, nggak ada lagi rasa hormat. Bahkan yang jahat malah dipuji. Manusia saling bunuh kayak binatang, bahkan sama keluarganya sendiri. Tapi setelah masa kelam itu, bakal ada segelintir orang yang selamat. Mereka sadar, tobat, dan memulai hidup bermoral lagi. Dari situlah dunia akan mulai membaik. Jadi, akhir zaman menurut Buddha bukan benar-benar akhir, tapi titik balik. Setelah kehancuran total, muncul lagi harapan, dan mungkin kalau kita mau, titik balik itu bisa kita mulai dari sekarang. 7 matahari dan akhir dunia. Ini versi kiamat menurut Buddha. Kalau kita ngomongin kiamat, biasanya kebayang satu momen. Boom! Dunia tamat. Tapi menurut ajaran Buddha, gak segampang itu loh. Dunia ini hancur bukan cuma sekali, tapi berulang-ulang kali, terus dan menerus kayak siklus. Ada masa terbentuk, bertahan, hancur, terus kosong, lalu kembali lagi. Nah, di Satta Surya Sutta, Buddha kasih gambaran kiamat versi api yang epic banget. Katanya nanti bakal ada muncul 7 matahari di langit. Satu persatu nongol dan setiap kali itu terjadi, bumi semakin kacau. Matahari kedua, sungai-sungai kecil kering. Matahari ketiga, sungai besar kayak Gangga dan Yamuna ikut hilang. Keempat, danau besar ikut kering. Kelima, lautan mulai surut sampai cuman setinggi lutut. Keenam, tanah mulai ngebul, gunung mulai meleleh. Ketujuh, boom! Semua terbakar habis. Bumi jadi lautan api, nggak ada yang tersisa, bahkan debunya pun nggak ada. Tapi tenang, ini bukan akhir dari segalanya. Setelah hancur, dunia masuk fase kosong total. Lalu nanti pelan-pelan kebentuk lagi jadi dunia baru. Makhluk halus dari alam atas kayak alam Brahma bakal turun dan mulai lagi siklus kehidupan. Bahkan menurut Abhidhamma, kehancuran ini ada tipe-tipenya juga. Paling sering sih karena api. Tapi kadang bisa juga karena banjir besar, tiap 8 siklus, atau angin super dahsyat.
tiap 64 siklus yang mengacak-ngacak dunia sampai ke langit. Jadi, kalau kamu mikir dunia ini permanen, well, dalam pandangan Buddha, semua ini anicca, alias tidak kekal. Tapi, nggak usah panik, karena siklus ini juga berarti setiap akhir selalu punya awal yang baru. Buddha masa depan, siapa itu Maitreya, dan apa tanda zaman baru? Setelah dunia kacau, moral manusia rusak, bahkan umur orang cuma 10 tahun. Apa ada harapan? Ternyata ada, guys. Dalam ajaran Buddha, ada satu sosok penuh harapan yang diyakini bakal muncul di masa depan, yaitu Buddha Maitreya. Yes, bukan cuma Buddha Gautama aja. Beliau sendiri meramalkan bahwa di masa depan akan muncul Buddha baru bernama Meteya atau Maitreya. Dia adalah bodhisatwa yang sekarang masih menunggu waktunya di surga Tusita dan suatu hari akan turun ke bumi untuk membimbing manusia keluar dari zaman kegelapan. Tapi sebelum itu terjadi, dunia harus melalui siklusnya dulu. Dalam Cakkawati Sihanada Sutta diceritakan, saat manusia udah jatuh ke titik terendah, akan ada sebagian kecil orang yang mulai berbuat baik. Nah, dari situ, pelan-pelan umur manusia akan naik lagi. Jadi 20 tahun, 40 tahun, 80 tahun, sampai 80.000 tahun. Di masa kemakmuran itu, akan muncul Raja Dunia bernama Sangka yang adil banget. Dan di masa itulah Maitreya lahir ke bumi, mencapai pencerahan dan mengajar kembali Dhamma yang udah punah. Gak cuma di Theravada, ajaran ini juga diyakini di Mahayana. Bahkan lebih detail lagi, dibilang Maitreya cuma butuh 7 hari buat mencapai pencerahan sempurna. Karena dia udah siap banget. Kedatangan Maitreya bukan cuma tentang seseorang yang hebat yang akan datang. Tapi ini adalah simbol bahwa setelah kehancuran dan kegelapan, Dharma akan bersinar lagi. Kapan dunia akan berakhir? So, pertanyaannya, Berapa lama lagi dunia bakal bertahan? dalam ajaran Buddha, jawaban atas pertanyaan ini nggak sesimpel 10 tahun lagi kiamat. atau 2025 dunia tamat. ajaran Buddha punya dua cara melihatnya. Umur ajaran Buddha atau Dhamma, dan umur dunia secara fisik. Pertama, soal Dhamma. Dalam beberapa teks kuno, disebutkan bahwa ajaran sejati Buddha hanya bertahan 500 tahun setelah beliau wafat. Tapi, interpretasi yang lebih luas muncul kemudian. Dharma bakal melalui 5 tahap kemunduran selama total 5.000 tahun. Sekarang, kita udah masuk setengahnya. 5 tahap itu mulai dari meditasi nggak bisa menghasilkan pencerahan lagi. Yang kedua, praktik makin ditinggalkan. Yang ketiga, teks-teks dilupakan. Yang keempat, lambang-lambang kebiksuan pun mulai hilang. Yang kelima, sampai akhirnya, Dharma benar-benar lenyap dari dunia. Tradisi Mahayana juga punya versinya sendiri, yaitu konsep 3 zaman Dharma. Yang pertama, Dharma sejati, yaitu praktik dan hasil nyata. Yang kedua, Dharma semblan, tinggal bentuk luar. Dan yang terakhir adalah Dharma akhir atau Mapo, yaitu masa sekarang, di mana moral manusia udah lemah dan praktik pun sering nggak membuahkan hasil. Nah, sekarang soal umur dunia secara fisik. Menurut kosmologi Buddhis, dunia ini jauh lebih tahan lama daripada ajaran yang hidup di dalamnya. Bahkan setelah Dharma lenyap total, dunia ini masih terus berputar. Dan nanti Buddha Maitreya akan muncul, tapi bukan dalam waktu dekat. Tradisi Mahayana menyebut, Maitreya baru akan lahir sekitar 5,67 miliar tahun setelah Buddha Gautama wafat. Iya, miliar bukan juta. Jadi, walaupun kita udah di masa kemunduran Dharma, dunia ini masih jauh dari tamat. Pandangan Theravada versus Mahayana, kapan dunia akan pulih? Kalau kita lihat dari dua aliran besar Buddhisme, Theravada dan Mahayana, keduanya sebenarnya sejalan soal satu hal penting. Dunia ini nggak kiamat dalam sekali pukul, tapi mengalami siklus naik turun. Tapi, memang ada beberapa perbedaan penekanan. Kalau Theravada mengacu pada kitab Palitipitaka, terutama Aganya dan Cakkawati Sutta, ajaran ini menekankan bahwa Dharma akan punah 5.000 tahun setelah Buddha Gautama wafat. Setelah masa yang sangat panjang tanpa Dharma, barulah Meteya akan lahir. Tapi, Theravada nggak ngasih angka pasti kapan itu terjadi. Cuman disebut,
Kemunculan Meteya akan tiba ketika umur manusia kembali naik sampai 80.000 tahun. Sedangkan kalau di Mahayana, Mahayana mengembangkan konsep 3 zaman Dharma, yaitu Chengfa, Xiangfa, dan Mofa. Totalnya sekitar 11.500 tahun. Bodhisattva Maitreya sangat dimuliakan dan dipercaya sudah ada sekarang di surga Tusita, menunggu waktunya turun. Beberapa teks bahkan menyebut angka mengejutkan, yaitu 5,67 miliar tahun lagi baru Maitreya akan lahir. Meski beda cara pandang dan perhitungannya, satu hal jelas, baik Theravada maupun Mahayana percaya kita sedang ada di masa kegelapan, dan nanti akan datang saat dunia berbalik arah menuju terang. Jadi intinya, menurut Buddhisme, akhir zaman bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari siklus alam. Setelah masa kehancuran, akan muncul kembali kebangkitan melalui Buddha Maitreya. Tugas kita apa ya? Kita harus menjalani Dharma hari ini, agar kelak ketika dunia berputar dan kembali terang, kita sudah siap menyambutnya. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Kita akan diskusikan bareng-bareng ya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update seputar agama Buddha. Bye-bye!